Hai kawan cerita, gimana kabar kalian? Sehatnya? Semoga sehat selalu dan sukses terus buat kita semua ya. Amin. Belakangan ini ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan spirit doll atau boneka arwah. Spirit doll atau boneka arwah pertama kali yang aku tahu itu dari Roy Kiyoshi. Lalu baru-baru ini dipamerkan oleh Ivan Gunawan. Spirit doll adalah boneka yang menyerupai bayi dan seringkali diperlakukan layaknya anak manusia dengan cara diberi pakaian, makanan, dan dirawat setiap hari. Banyak yang mengira dan berpikiran bahwa spirit doll atau boneka arwah adalah boneka yang dimasuki atau diisi oleh roh dari anak-anak yang sudah meninggal. Konon katanya, boneka yang diisi arwah atau roh dari anak-anak ini dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran. Benarnya kayak gitu? Percayanya kalian? Berikut adalah ulasan mengenai boneka-boneka yang dianggap memiliki aura magis, tapi bukan membawa keberuntungan ya, apalagi kemakmuran. Namun boneka-boneka ini diceritakan membawa kutukan bagi pemiliknya. 1. Mandy. Sekilas boneka Mandy terlihat menggemaskan karena bentuknya yang seperti anak bayi yang sedang tersenyum. Padahal boneka ini dianggap boneka paling berhantu di dunia. Boneka Mandy dibuat pada tahun 1901 yang berarti usia dari boneka ini sudah lebih dari 1 abad. Dikatakan bahwa setiap malam hari, pemilik asli dari boneka Mandy ini sering sekali mendengar suara tangisan bayi yang diduga berasal dari boneka Mandy. Karena takut, sang pemilik kemudian mendonasikan boneka Mandy ke Museum Queensel di British Columbia. Sejak boneka Mandy diserahkan ke Museum Queensel, sang pemilik mengaku tidak pernah mendengar suara tangisan bayi lagi setiap malam di rumahnya. Saat disumbangkan, keadaan boneka Mandy ini tidak layak kali lah. Pakaiannya kotor, tubuhnya robek, dan kepalanya retak di bagian dalam. Setelah boneka ini disumbangkan ke museum, banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi dan dirasakan oleh staf dan sukarelawan yang bekerja di Museum Queensel. Kayak makanan hilang dari lemari es dan tiba-tiba ditemukan tersimpan di laci. Tidak jarang juga orang yang bekerja di museum mendengar langkah kaki, padahal tidak ada orang sama sekali di sana. Hal lain yang dirasakan adalah kayak pena, buku, dan gambar yang selalu hilang secara misterius dan tiba-tiba muncul di tempat yang berbeda. Sebagian benda itu ada yang ditemukan, sebagian lagi hilang dan tidak ditemukan lagi. Hal-hal ini membuat staf dan relawan museum merasa terheran-heran. Boneka Mandy awalnya memiliki rumah di dalam museum, seperti tempat khusus gitulah, yang menghadap ke pintu masuk umum. Jadi pengunjung yang datang bisa langsung melihatnya. Hal aneh yang sering terjadi kepada pengunjung yang datang, di mana boneka ini seolah-olah melihat dan menatap ke arah pengunjung yang datang. Tatapannya seperti mengikuti langkah-langkah dari setiap pengunjung yang datang. Seiring berjalannya waktu, boneka Mandy dipindahkan ke bagian lain dari museum dan ditempatkan di tempat khusus. Hal ini dilakukan karena rumornya boneka Mandy ini tidak boleh digabung dengan boneka lainnya, sebab boneka Mandy ini akan menyakiti boneka yang lain. Sejak saat itu, ada banyak cerita yang tak masuk akal seputar boneka berhantu ini. Cerita boneka Mandy ini juga sempat diangkat dalam sebuah buku yang berjudul Prince George Citizen, yang membuat cerita boneka Mandy ini semakin populer. 2. Boneka kaca. Boneka kaca ini memiliki penampilan yang mengerikan dan dipercaya membawa kutukan. Cerita boneka kaca ini dimulai pada tahun 1730
Saat itu seorang selir dari kerajaan Eropa Timur menginginkan anak seorang laki-laki agar disayang oleh sang raja. Tetapi yang lahir malah anak perempuan dan mukanya cacat pula. Kecewa kalilah si selir tadi. Saking kecewanya, dia sampai tega membakar hidup-hidup bayi yang tak berdosa itu. Dan abunya digunakannya untuk membuat sebuah boneka porselin. Boneka ini pun disimpan sama keluarga dari selir kerajaan tersebut. Karena dipercaya kalau arwah dari bayi tersebut masih menyimpan dendam karena dibunuh dengan cara yang sangat keji. Sehingga mereka memutuskan untuk menjaga boneka kaca secara turun-temurun. Boneka kaca ini pun sempat mau dilelang secara online, tapi nggak jadi karena banyak hal aneh yang mengerikan terjadi saat boneka ini mau dilelang. Buat kalian yang nggak percaya sama cerita boneka kaca ini, kalian bisa lihat matanya secara langsung selama 20 detik. Dan jika bonekanya mengedipkan matanya saat kalian tatap, maka kalian akan mendapatkan kutukannya. 3. Robot the Doll. Kalian pernah nonton film Chucky nggak? Itu tuh, film boneka yang dirasuki oleh arwah pembunuh berantai. Nah, kisah Chucky itu katanya terinspirasi dari Robot the Doll atau boneka Robert. Kisah Robot the Doll bermula di tahun 1900-an ketika seorang bocah laki-laki bernama Eugene Robert Otto dihadiahkan sebuah boneka buatan tangan oleh pelayan yang bekerja untuk orang tuanya. Konon katanya pelayan itu merupakan korban kekerasan dari orang tua Eugene. Maka untuk membalaskan dendamnya, dia lantas menggunakan voodoo, semacam ilmu hitam gitulah, untuk mengutuk boneka tersebut. Eugene yang diberikan boneka oleh pelayannya merasa sangat senang. Yang namanya anak-anak dikasih mainan gitu pasti senang kan? Dan Eugene memberikan nama untuk bonekanya itu dengan nama tengahnya, yaitu Robert. Gak cuma kasih nama aja, Eugene juga memakaikan boneka Robert dengan seragam pelaut yang sering dipakainya ketika masih bayi. Awalnya Robert tampak kayak boneka biasa aja, tapi peristiwa aneh dan menakutkan terjadi secara perlahan. Keanehan pertama terjadi ketika suatu malam. Saat itu Eugene yang berumur 10 tahun terbangun dan mendapati boneka Robert lagi duduk di ujung tempat tidurnya, sembari menatap ke arahnya. Tak lama terus terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar Eugene. Eugene terus berteriak sembari meminta tolong. Hal ini sontak membuat ibunya terbangun dan mendatangi kamar Eugene. Ketika sang ibu berhasil membuka pintu kamarnya, didapati Eugene sedang bersembunyi di bawah tempat tidur dalam keadaan meringkuk ketakutan. Sedangkan kondisi kamarnya berantakan dan boneka Robert tampak duduk manis di kaki ranjang. Eugene terus berteriak kalau Robert lah yang melakukannya. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulut seorang anak berumur 10 tahun itu. Tapi peristiwa itu tak berdampak pada persahabatan mereka. Eugene dan Robert masih bersahabat. Diceritakan juga bahwa orang tua Eugene sering mendengar anaknya yang berada di kamar lantai atas berbicara dengan boneka Robert. Dan bagian mengerikannya, boneka itu membalas seperti layaknya manusia yang sedang berbicara. Awalnya orang tua Eugene mengira kalau si Eugene ini berpura-pura, tapi balasan suara itu benar-benar berbeda dengan suara anaknya. Apalagi orang tua Eugene pernah menyaksikan sendiri perubahan ekspresi dari boneka Robert. Selain itu, boneka Robert pun pernah tertangkap tengah tertawa terkikik dan berlari menaiki tangga sambil menatap keluar jendela dari lantai atas. Tidak hanya Eugene dan keluarganya, tetangga mereka juga kerap menyaksikan boneka Robert bergerak ke sana kemari ketika keluarga Eugene berpergian. Masih banyak cerita mengerikan mengenai Robot the Doll.
Kini Robert the Doll sudah disumbangkan ke Fort East Martello Museum di Key West, Florida. 4. Juliet. Boneka Juliet ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Anna. Cerita dimulai sejak nenek buyut Anna mendapatkan hadiah berupa boneka Juliet. Namun, sejak saat itu juga kutukan di keluarga Anna dimulai. Awalnya nenek buyut Anna melahirkan bayi laki-laki dan perempuan. Namun bayi laki-lakinya meninggal tak lama setelah dilahirkan. Begitu juga yang terjadi dengan nenek Anna, ibu Anna, bahkan Anna sendiri. Setiap anak laki-laki yang lahir dalam keluarga mereka akan meninggal tak lama setelah dilahirkan. Keluarga Anna menganggap bahwa boneka Juliet lah yang menyebabkan kutukan itu. Dan mereka juga beranggapan bahwa arwah dari anak laki-laki yang meninggal tersebut terperangkap dalam boneka Juliet. Konon katanya, setiap malam boneka Juliet kerap kali mengeluarkan suara rintihan tangisan bayi laki-laki. Bagaimana jika kalian memiliki boneka seperti boneka Juliet? Apakah kalian masih bisa tidur nyenyak setiap malam? Lima. Boneka Okiku. Sebuah boneka dengan kisah menyeramkan datang dari negeri Sakura, Jepang, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai boneka berhantu. Bentuk boneka Okiku memang terlihat menyeramkan. Boneka Okiku berukuran 40 cm dengan wajah putih bagai porselin, matanya hitam pekat, dan yang mengejutkan, rambutnya bisa tumbuh seperti anak manusia. Seorang peneliti asal Jepang pernah melakukan uji forensik terhadap boneka Okiku dan didapati bahwa rambut yang ada pada boneka Okiku sama persis seperti rambut anak berusia 10 tahun. Cerita boneka Okiku berawal pada tahun 1918 di Sapporo, Jepang. Ada seorang pria yang bernama Eikichi Suzuki yang membelikan sebuah boneka untuk adik perempuannya yang masih berumur 2 tahun. Adiknya ini bernama Okiku. Okiku sangat menyukai boneka pemberian kakak laki-lakinya ini dan hampir setiap hari bermain bersama bonekanya itu. Namun sayang, Okiku meninggal dunia setahun kemudian karena demam. Dan saat pemakamannya, keluarga ingin memasukkan boneka tersebut ke dalam peti matinya. Tapi entah kenapa mereka lupa. Terus mereka meletakkan boneka itu di altar rumah dan berdoa setiap hari untuk memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian, anggota keluarga mulai menyadari kalau ada hal aneh dengan boneka Okiku tersebut. Mereka melihat rambut pada boneka tersebut mulai tumbuh, yang awalnya sebahu, tapi kini memanjang sampai selutut boneka. Rasa penasaran pun muncul, sampai pada akhirnya mereka percaya bahwa arwah Okiku bersemayam dalam boneka tersebut. Tahun 1938, keluarga Suzuki pun pindah ke Sakhalin. Dan boneka Okiku akhirnya dititipkan di kuil Manenji di Hokkaido, Jepang. Demikian ulasan mengenai 5 boneka yang memiliki aura magis dan dipercaya memiliki kutukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau boneka-boneka tersebut memiliki kutukan? Komen di bawah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian isi cerita. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.